Sebelumnya, perkenankan saya menyampaikan sebuah pantun. Air beriak, tanda tak dalam, air putih bersih, laksana berlian. Selamat berjumpa, perkenankan saya mengucapkan salam kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cokorda Gede Anom Wiratmaja, SPD, MPD, yang ditugaskan sebagai Kepala SMA Negeri 7 Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali per tanggal 1 Maret tahun 2021. Terkait dengan keberadaan SMA Negeri 7 Denpasar, dapat saya sampaikan bahwa SMA Negeri 7 Denpasar ataupun sekolah ini merupakan salah satu sekolah tertua yang ada di Bali bagian selatan, di mana dari sejarah berdirinya sekolah ini berdiri sejak tanggal 1 September tahun 1959 dengan nama Sekolah Guru Atas Negeri Denpasar. Kemudian di tahun 1964 terjadi perubahan nama menjadi Sekolah Pendidikan Guru Negeri Denpasar atau dikenal dengan nama SPG Negeri Denpasar. Selanjutnya berselang 25 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1989, berubah lagi menjadi SMA Negeri 7 Denpasar sampai sekarang. Jadi kalau dilihat dari sejak berdirinya SMA Negeri 7 Denpasar, maka saat ini SMA Negeri 7 Denpasar sudah menginjak usia yang ke-35 tahun di tahun 2024. Kemudian terkait dengan kondisi lingkungan di SMA Negeri 7 Denpasar, jadi bisa dikatakan bahwa luas lahan dari sekolah SMA Negeri 7 Denpasar termasuk cukup luas karena melingkupi area seluas 1,5 hektar, di mana terdapat 36 ruang belajar, kemudian juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas lainnya, ruang guru, ruang tata usaha, kemudian ruang perpustakaan, ruang lab. Kami di SMA Negeri 7 Denpasar ada 5 lab yang kita miliki. Ada ruang lab fisika, lab kimia, lab biologi, lab komputer, dan lab bahasa. Dan yang terbaru di tahun 2023 kemarin, kami memiliki salah satu wadah untuk menuangkan kreativitas anak-anak, yaitu ruang podcast.
Kemudian dapat saya sampaikan bahwa jumlah siswa di SMA Negeri 7 Denpasar kurang lebih sekitar 1.500 orang siswa dari 3 tingkat, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Mereka semua dibimbing oleh 71 orang guru, baik guru ASN maupun guru honor ataupun guru kontrak. Kemudian didukung oleh kurang lebih 20 orang pegawai, juga terdiri atas ASN, kemudian honor, dan juga kontrak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa SMA Negeri 7 Denpasar merupakan salah satu sekolah penyelenggara program sekolah penggerak yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di mana di tahun 2022 kemarin SMA Negeri 7 Denpasar ditunjuk sebagai pelaksana program sekolah penggerak angkatan kedua. Nah, di tahun 2024 ini merupakan tahun kedua dari implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 7 Denpasar yang merupakan bagian dari program sekolah penggerak tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya informasikan terkait dengan keberadaan SMA Negeri 7 Denpasar. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di SMA Negeri 7 Denpasar, itu lebih lanjut akan dijelaskan oleh para staf pembantu saya di masing-masing wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, dan wakil kepala sekolah di bidang hubungan masyarakat. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Saya mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya atas nama Belman Sitorus bertindak sebagai Waka Kurikulum di SMA 7. Dalam Waka Kurikulum SMA 7 ini ada beberapa yang harus kita buatkan untuk memenuhi kepentingan siswa. Yang pertama adalah budaya literasi, di mana budaya literasi ini harus kita buatkan ke siswa supaya dia senang membaca dan untuk mengetahui apapun yang akan terjadi dalam pembacaan ini. Yang kedua adalah dalam SMA 7 melaksanakan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka ini, siswa kita harapkan membentuk karakter yang baik. Karakter inilah yang akan membuat siswanya semakin bisa mandiri. Dan kemudian yang ketiga adalah siswa itu harus memiliki profil Pancasila, di mana profil Pancasila ini akan membentuk karakter siswa tadi sehingga dia bisa berdiri sendiri. Dan yang selanjutnya adalah dalam profil Pancasila ini juga harus kita biasakan dia gemar membaca, di mana sekolah harus aman dan inklusif. Demikianlah untuk program daripada Waka Kurikulum. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Imadi Wirawan, guru Sika dengan tambahan tugas sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Adapun program kerja dari
wakil kepala sekolah sarana dan prasarana itu adalah tujuan akhirnya adalah bagaimana pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan sukses. Dimulai dari awalnya penyusunan anggaran dari sumber dana yang berbeda. Ada dana BOS, ada dana komite, dalam ini dana masyarakat. Nah, dari penyusunan anggaran itu akan dilaksanakan di program kegiatan pembelajaran sekolah, baik sarana maupun prasarana. Sarana misalnya ruang kelas, ruang multimedia, lab IPA, lab bahasa, perpustakaan, dan sebagainya. Kalau prasarananya, daya dukungnya, yaitu penggunaan LCD, penggunaan komputer, itu diusahakan sebisanya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Sarana lainnya misalkan toilet, harus sekarang sudah ada sekitar 35 toilet dengan keadaan yang cukup bersih dengan tenaga lapangan yang bidang itu. Kemudian kita juga punya pengolahan sampah yang cukup memadai dengan adanya istilahnya dari Pergub Tebo Modern. Kita buat lubang sampah, biopori, kita taruhkan sana sampah organik dalam waktu tertentu, sebulan 2 bulan, ketika sudah panen, sudah menjadi humus, sudah menjadi pupuk, kita angkat. Kita ada 5 tempat dengan lebar diameternya 50 cm. Jadi kalau diameternya berarti 1 meter dengan kedalaman hampir 5 meter. Itu ada 5. Begitu dikeluarkan petunjuk begitu dari Pergub, kita udah eksekusi. Itu satu. Kemudian yang paling akhir, yang baru-baru ini, yang paling anyar nih, kita sudah membuat kondisi kelas itu makin nyaman dengan disediakannya ruang pendingin atau AC di semua kelas. Jadi dua AC kali 36 kelas, sudah 72 dengan sumber listrik baru terpisah khusus. Jadi nggak ada kaitannya dengan sumber listrik yang lama. Jadi kalau sumber listrik yang lama mati, AC tetap jalan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kata saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat siang, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ana Agung Mas Udayani, bertugas di SMA Negeri 7 Denpasar sebagai Waka Bidang Kesiswaan yang menangani siswa di bidang peraturan tata tertib, kemudian ekstra, kegiatan lomba-lomba, kemudian pramuka, dan kegiatan OSIS. Nah, untuk ekstra di SMA 7 ini ada 49 jenis ekstra, di mana siswanya itu diwajibkan minimal 1 ekstra yang harus ditekuni. Di masing-masing bidang ekstra tersebut ada pembinanya, kemudian ada jadwal kapan mereka melaksanakan ekstra, dan ada penilaian. Nah, itu yang menjadi perhatian atau tugas saya untuk memantau bagaimana anak-anak mengikuti ekstra atau tidak, kemudian mendapatkan nilai atau tidak, kemudian terlihat juga bagaimana prestasinya. Nah, dari sini ketika ada lomba di bidang akademik ataupun cabang olahraga atau seni, itu akan diambil dari siswa-siswa yang menekuni di ekstranya masing-masing. Jadi kegiatan lomba itu saya menangani juga. Nanti begitu ada surat masuk untuk kegiatan lomba, kami hubungi pembinanya,
untuk disiapkan siswanya yang berlomba. Kalau ada prestasi dari kegiatan lomba tersebut, maka dari siswa itu akan diumumkan pada saat upacara setiap hari Senin. Jadi siswanya akan menyerahkan piala tersebut ke lembaga, disaksikan oleh teman-teman siswa yang lain, warga sekolah itu akan menyaksikan prestasi mereka. Nah, di sini tentu siswanya akan merasa banggalah untuk mendapatkan prestasi itu. Kegiatan tugas atau program kerja saya yang lain yaitu membidangi kegiatan OSIS. Nah, OSIS ini organisasi resmi dari siswa, itu memiliki beberapa kegiatan. Ada kegiatan jeda, itu yang jelas jeda setiap semester selesai ulangan umum, itu sambil menunggu siswa yang ada remedi, maka ada kegiatan jeda. Kemudian di bulan tertentu seperti sekarang ini bulan Februari diadakan kegiatan bulan bahasa Bali. Nah, itu OSIS yang menangani. Kemudian ada kegiatan SOS, EOS, kemudian ada Galaksi yang nanti akan bersamaan dengan hari ulang tahun SMA 7. Nah, itu beberapa kegiatan dari OSIS. Jadi langsung itu saya yang terlibat menangani. Program kerja lagi yang lain yaitu mengenai peraturan tata tertib SMA Negeri 7 Denpasar. Tata tertib ini kita godok, kita susun bersama pembina OSIS, bersama guru BK, kemudian kepala sekolah dan staf. Lahirlah peraturan tata tertib yang kemudian disosialisasikan oleh pembina OSIS ke masing-masing kelas yang nantinya harapannya ya siswanya mentaati peraturan tata tertib. Antara lain di sini kegiatannya adalah peraturan itu adalah mengatur jam 7.15 siswa sudah ada di kelas. Tugas kami juga yang lain, untuk tugas saya sebagai waka itu adalah jelas membantu Bapak Kepala Sekolah ketika ada undangan pengerahan massa untuk ada jalan santai, pembukaan satu upacara seperti Porjar, PSR itu. Jadi upacara itu mengerahkan massa, maka saya mengarahkan siswa mana yang akan dikirim untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya itu anak-anak juga pengerahan massa pada waktu supporter ketika ada kegiatan Porjar dan PSR itu. Demikianlah apa yang menjadi beberapa tugas yang saya laksanakan di sini sebagai waka dari bidang kesiswaan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya DRA Ninyoman Sri Watiasih sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang hubungan masyarakat. Jadi dalam hal ini saya membantu tugas Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kehumasan. Adapun fungsi daripada kehumasan, yang pertama itu adalah bagaimana membangun kerjasama yang baik antara warga sekolah dengan komite maupun dengan alumni. Yang kedua, jadi membangun kerjasama dengan instansi yang lain seperti pemerintah, pihak swasta terkait dengan menjalankan program kehumasan tersebut. Adapun bidang-bidang kehumasan, yang pertama kegiatan di SMA 7 dimulai dengan adanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah ini terkait dengan adanya siswa baru di SMA Negeri 7 Denpasar.
Nah, setelah siswa itu diterima di SMA Negeri 7 Denpasar, maka dia itu akan beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, apa saja yang diberikan kepada siswa baru tersebut? Yang pertama itu adalah pengenalan profil sekolah. Dalam profil sekolah itu apa saja yang diberikan? Yang pertama itu adalah pengenalan kurikulum sekolah. Pengenalan kurikulum seperti jadwal pelajaran, sumber belajarnya nanti, itu agar diketahui oleh siswa baru tersebut. Yang kedua adalah pengenalan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu isinya apa? Nah, yang pertama itu mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap siswa itu di sekolah. Kemudian yang ketiga itu adalah pengenalan lingkungan sekolah, terutama fisik sekolah. Jadi siswa baru di SMA 7 itu fisik sekolahnya apa saja. Jadi yang pertama ruang belajarnya di mana, ruang gurunya di mana, ruang kepala sekolah dan yang lain. Itu pengenalan sekolah. Kemudian program yang kedua itu setelah siswa di sekolah tentunya kita pihak sekolah itu akan mengundang orang tua siswa terkait membicarakan program sekolah. Jadi program sekolah yang dibuat oleh SMA 7 kemudian akan disampaikan kepada orang tua siswa, kemudian dimintakan pendapat. Jadi dari program sekolah yang sudah dibuat, sumber dana dari mana? Ada dana dari BOS, kemudian ada dana pendamping dari komite, tentu itu dimintakan persetujuan. Jadi ketika orang tua sudah menyetujui program tersebut, maka disepakatilah apa yang harus dilakukan yang menjadi kewajiban dari siswa tersebut di SMA Negeri 7 Denpasar. Program selanjutnya di bidang kehumasan, yaitu ini terkait dengan piodalan pura sekolah, jadi pelaksanaan Air Raya Saraswati, kemudian juga yang ketiga itu ada pelaksanaan tirtayatra bagi siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dengan mengambil pura yang berbeda-beda. Kalau kelas 10 biasanya kita ajak mereka itu ke pura-pura yang ada di kawasan Bali Barat yang sudah dilakukan. Kemudian kalau kelas 11 kita ajak ke Pura Semeru dan Pura Belambangan. Kemudian kelas 12 terkait dengan siswa kelas 12 mau ujian, maka siswa kelas 12 kita ajak ke persembayannya ke Pura Batur dan Pura Besakih. Apa yang menjadi tujuan daripada program tersebut tidak lain adalah terkait dengan mendukung profil pelajar Pancasila, yaitu bagaimana meningkatkan iman dan takwa siswa tersebut. Kemudian selanjutnya bidang kehumasan, yaitu akan ada, kita sering mengadakan Edu Fair. Jadi expo tentunya tujuannya ini memberikan informasi sosialisasi kepada anak-anak kelas 12 terkait dengan perguruan tinggi yang mereka inginkan nantinya. Kemudian kami mengundang bimbingan belajar perguruan tinggi yang ada untuk nantinya kita bekerja sama dalam rangka memberikan informasi terhadap siswa kelas 12 tersebut. Program kehumasan selanjutnya itu yaitu peringatan hari ulang tahun SMA Negeri 7 Denpasar. HUT SMA 7 Denpasar ini biasanya dirayakan pada tanggal 1 September setiap tahunnya. Apa yang menjadi makna dari peringatan HUT SMA 7 Denpasar itu adalah untuk memperingati, mengingat kembali bagaimana histori SMA 7 Denpasar. Di samping itu untuk tetap mengingat SMA 7 Denpasar kapan lahirnya. Kalau kita melihat SMA 7 Denpasar setelah beralih dari SPG ke SMA itu pada tahun 1989. Itu setiap tahun kita peringati, jelas tujuannya untuk mengingat kembali histori SMA 7 Denpasar. Di samping itu juga bagaimana ke depannya SMA 7 Denpasar lebih berprestasi lagi dengan kegiatan-kegiatan tentunya yang mendukung pada saat HUT itu adalah bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan komite, dengan alumni, antar siswa SMA 7 Denpasar maupun antar pihak sekolah dengan orang tua siswa. Nah, selain itu bidang kehumasan yaitu ada Pasraman Kilat. Pasraman Kilat ini program yang kita lakukan biasanya
kita menerima surat dari Dinas Pendidikan Kepemudaan Provinsi Bali. Jadi tujuan daripada Pasraman Kilat yaitu untuk mengisi waktu libur. Biasanya libur semester ini. Jadi tujuannya juga bagaimana anak-anak itu tetap mengetahui, mempertahankan, melestarikan budaya atau kearifan lokal tersebut. Selanjutnya yang terakhir, setelah Pasraman Kilat, program kehumasan itu ada pelepasan siswa kelas 12. Jadi pelepasan siswa kelas 12 setelah 3 tahun kita didik, kita bina, kita bimbing di SMA Negeri Denpasar. Nah setelah dia lulus, jadi berhasil menyelesaikan pendidikannya di SMA 7, maka kita lepas. Pelepasan ini artinya kita kembalikan siswa itu kepada orang tuanya. Itu program humas yang ada di SMA 7 Denpasar. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sebagai akhir kata, kami akhiri dengan para musafir. Om Santi 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 Om.